Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslim dan mukmin yang dirahmati Allah. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kali ini saya akan mereview aplikasi Al-Quran Indonesia. Ini bisa kita lihat aplikasinya. Nah, di situ warnanya hijau. Mari kita buka bersama-sama aplikasinya. Ada tombol baca Al-Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, dan pengaturan. Mari kita buka bersama-sama yang baca Quran. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu surah, juz, dan bookmark. Nah, bookmark itu penanda. Di bagian surah ada daftar surah dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Sampai An-Nas ke surah 114. Terus di samping kanan ada download Murattal ya, atau unduh Murattalnya dalam bentuk MP3. Jadi kita bisa mendengarkan Murattal di aplikasi ini. Terus bagian yang kedua yaitu juz. Nah, di sini ada daftar juz 1 sampai juz 30. Ada bookmark atau penanda. Nah, terakhir baca. Jadi kita itu sampai membaca Al-Quran sampai ayat dan surah yang mana, seperti itu. Terus di bagian atas di sini ada tombol seperti ini ya. Mari kita tekan bersama-sama. Nah, di sini pergi ke surah. Kita bisa memilih surahnya, misalnya surahnya misalnya surah Ar-Rum ayat 21. Nah, di sini ada surah ya. Bisa kita mencari ayat, terus Latinnya dan terjemahannya. Kemudian jika kita ingin menjalankan menjalankan ini bergeser secara otomatis, kita bisa memilih tombol yang ini. Sedangkan tombol yang di sampingnya ini adalah tombol download ya. Mari kita tekan bersama-sama. Nah, seperti ini ya. Jadi berjalan secara otomatis. Jika kita ingin mematikan atau menonaktifkan Latin dan terjemahannya, kita bisa mengklik tombol titik 3 di bagian atas, lalu kita cari ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini kita bisa mematikan Latinnya dan terjemahannya. Kalau sesudah itu, maka akan jadi seperti ini. Jadi tanpa Latin dan terjemahan. Jika kita ingin mengembalikan kembali, maka kita bisa mengklik pengaturan, kemudian kita aktifkan kembali seperti ini. Nah, ini mode siang ya. Jadi saat kita membaca di siang hari, bisa kita ubah ke mode gelap. Kalau kita misalnya mode malam ya, membaca di malam hari, kita kembali ke pengaturan. Nah, di sini kita ada pilihan tema ya, tema aplikasi. Nah, di bagian ini kan sekarang masih temanya terang ya, kita bisa menggantinya dengan gelap seperti ini. Awal ya. Nah, setelah kita baca seperti ini, Al-Baqarah. Nah, sudah gelap bukan? Seperti itu. Baik, jika kita ingin melihat mencari kapan kita terakhir baca, bisa kita mengklik terakhir baca seperti ini. Nah, lihat sebagai surah atau sebagai juz. Nah, kalau kita lihat sebagai surah, maka dia sebagai surah. Kalau kita lihat sebagai juz, maka
dia akan menampilkan sebagai juz seperti itu. Kita klik sebagai surah. Nah, seperti ini. Kita bisa swipe untuk berganti surah. Ini Al-Baqarah. Bisa kita swipe lagi untuk mengganti ke surah Ali Imran jika sudah membaca surah Al-Baqarah, seperti itu. Nah, kalau di pencarian kita bisa mencari objek tertentu yang kita butuhkan, misalnya tentang surga. Kita klik surga. Kemudian setelah itu selesai. Nah, ini. Nah, kita ganti ke spesifik ya, bisa kita temukan tuh, bisa ayat di 7 ayat ya, dan di sini ada tulisan-tulisan surga. Nah, seperti itu. Nah, ini di surah Al-Baqarah. Kalau kita ingin mengganti ke surah Ali Imran, bisa kita klik lagi seperti ini ya. Kalau kita mengganti kata, misalnya Nabi misalnya Aisyah, seperti ini. Coba cari spesifiknya. Kita klik buka. Oh, belum berganti ya. Kita tutup dulu. Nah, kita kembali dulu. Kita cari Isa. Harus 4 huruf ya. Misalnya neraka misalnya. Neraka. Kita buka. Nah, muncul kembali ya. Jadi bisa kita butuhkan ayat-ayat tentang yang kita cari di surah-surah tertentu ya. Baik, kita kembali. Di sini ada jadwal sholat. Nah, kita lanjut. Nah, setelah muncul seperti ini ya. Nah, ada jadwal sholat. Misalnya terbit matahari yang sebentar lagi ya, yaitu bisa ditandakan seperti ini. Ada tandanya, warnanya. Nah, warnanya agak kuning ya. Jadi ini sudah ada daftarnya. Kalau kita ingin melihat jadwal sholat untuk beberapa hari mendatang, kita bisa mengklik ini ya, tanggalnya ini. Bisa kita klik di sini, daerah sini ya. Nah, ini ada, maaf, jadi seperti ini ya. Bisa kita lihat nanti membalikkan HP kita. Nah, di sini ada jadwal sholat untuk 30 hari ke depan. Kemudian di sini juga ada tombol ini, arah kiblat yang menggunakan kompas HP kita. Coba kita buka bersama-sama. Nah, jadi kalau kita mengarahkan nih, nah, meskipun kita menggerakkan HP kita, memutar HP kita, di situ tetap menuju ke arah kiblat. Kalau misalnya
belum sesuai, kita bisa menggoncangkan HP kita seperti ini. Ya, insya Allah langsung menuju ke rumah Allah di Makkah sana. Ya, itulah review aplikasi Android Al-Quran Indonesia. Semoga dengan pengetahuan ini membuat kita menjadi tambah semangat dalam beribadah, membuat rajin dalam membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.